luar biasa. Sebelum Anda duduk boleh katakan, sangat senang melihat engkau beribadah hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kenapa Pastor mau katakan sangat senang melihat Bapak Ibu beribadah? Kita tahu beberapa waktu yang lalu bagaimana kota ini, bahkan tadi kami pergi untuk melihat orang-orang yang terkena banjir. Kalau melihat Bapak Ibu bisa ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Pastor ingin menyapa buat Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di rumah Grow Center. Ada Ibu Vero, Bapak Nofri, Ibu Agusta, Ibu Riani. Welcome home, selamat datang di Grow Center. Kami rindu untuk kenal lebih lagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya bisa menjadi keluarga di Grow Center. Kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Dan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Februari, Gereja Grow Center kita akan belajar banyak tentang visi dan value. Katakan sama-sama, visi dan value. Dan tahun 2023, Grow Center itu punya satu visi, yaitu build community to rise up and be victorious. Membangun komunitas yang bangkit dan menjadi pemenang. Colek kiri kanan katakan bangkit dan jadi pemenang. Amin. Apapun yang terjadi tahun 2022, banyak hal mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Pastor percaya kita harus tetap move on. Kita harus tetap bergerak di dalam waktu dan rencana Tuhan. Hari Jumat kemarin ketika banjir terjadi di kota Manado, GC memiliki nilai, memiliki value yaitu Generous Church dan God Church. Artinya apa? Kita itu peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Katakan sama-sama, peduli dengan orang yang butuh pertolongan. Kalau kita belajar, bukan hanya kita belajar, tapi kita harus lakukan apa yang kita ajarkan. Amin. Dan di hari Jumat kita melakukan generous action, quick response untuk orang-orang yang mengalami korban banjir. Ada 200 packs makanan yang kita siapkan dan kita mulai turun untuk bagi ke orang-orang yang membutuhkan makanan. Dan multimedia tolong putarkan videonya. Ya, kita lihat ini, kita membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada 200 box makanan. Ini di daerah Karangria. Di belakang sana ada sekitar puluhan rumah yang tidak bisa kita akses ke belakang karena banjir. Dan ini kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat yang ada. Bahkan ini ada satu gereja namanya GBI Air Hidup. Itu tanggulnya jebol dan gerejanya masuk air, bahkan ada motor dari gembala setempat yang hanyut. Ini di daerah Cereme. Itu di belakang ada rumah yang sampai di atap ketutup dengan air. Kita berusaha untuk bagi dan mereka dari pagi belum makan. Puji Tuhan kita membawa makanan dan mereka meresponi dengan baik. Ini yang kita lakukan karena apa? Kita mau menghidupi nilai yang ada di dalam gereja ini. Tidak berhenti sampai di situ juga. Bahkan hari ini tadi sesudah ibadah yang pertama, rekan-rekan itu jalan juga. Nah, ini gereja yang Pastor bilang, ke depan kita akan buat bedah gereja di tempat itu, ke jemaat juga, ke pengerja. Ini di belakang yang tadi. Dan ini kita pergi ke rumah dari Ketua Take Care, Bapak Yohan. Memang dalam rumah gak masuk air, tetapi di luar dia sulit untuk keluar. Bahkan kita memberikan makanan sehingga bisa memberkati orang-orang yang ada di kompleks. Ini yang motornya hanyut kemarin di sini. Kita harus punya hati untuk orang-orang lain. Yang setuju katakan amin. Pak Roni bagi di daerah GPI. Dan tadi siang, tanggal 29 Januari tadi siang, pengerja maupun jemaat sama-sama kita juga jalan. Tadi kita membagikan 150 kotak makanan, kita membagikan 100 selimut, kita membagikan pampers, beras, kita membagikan ikan kaleng,
Kita juga tadi ada beberapa yang pengerja nggak ada di sini karena mereka lagi drop air bersih ke lokasi bencana. Anda bisa lihat ini parah. Ini bagaimana mereka turun. Dan Pastor mau katakan terima kasih banyak buat Bapak Ibu pengerja jemaat yang terus mau mensupport pelayanan di Grow Center sehingga kita bisa efektif. Ini di tengah-tengah banjir kiri kanan, kita membawa bantuan sambil kita berdoa menguatkan iman mereka. Kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan untuk kita ada di kota ini, kita harus peduli dengan kota ini. Amin. Bukan hanya kita mendoakan tentang Manado diberkati, Manado dipulihkan, tapi biarlah kita datang untuk benar-benar memberkati mereka. Ini yang di daerah masjid tadi, kalau Anda lihat masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita tolong masyarakat yang ada. Dan sore hari ini Pastor cuma mau bilang gini, biarlah hati kita terus terkoneksi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu uluran tangan kita, satu support, satu bantuan kita begitu berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin. Yang mau untuk bergerak melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan, boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi terima kasih buat semua yang terlibat, baik doa, baik dana, maupun yang terlibat langsung untuk pembagian bantuan kepada korban bencana. Kita terus berdoa untuk kota Manado alami lawatan Tuhan. Amin. Dan kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Pastor beri judul firman Tuhan adalah Time to Build. Waktunya membangun. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, di sekeliling kami. Kami percaya visi Tuhan harus digenapi. Dan terima kasih untuk visi yang Tuhan taruhkan buat gereja ini, di mana kami akan membangun komunitas, membangun pribadi demi pribadi yang bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bicara membangun di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 dengan cepat. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Suka atau tidak suka, kita harus bangun rumah kita di atas batu. Fondasi yang kuat. Berbicara tentang batu ini adalah Kristus. Kalau bangunan rohani ini bicara tentang Kristus, kita harus berdiri di atas batu itu, yaitu Kristus itu sendiri. Tetapi secara jasmani, kalau rumah itu dibangun hanya di atas pasir, begitu banjir datang, begitu hujan, begitu badai datang, pasti akan roboh. Dan sore hari ini, biarlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita bangun hari-hari ini. Ayat 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya gini, kalau kita membangun bangunan rumah kita secara jasmani maupun secara rohani dengan benar, kita gak takut dengan hujan. Kita gak takut dengan banjir, kita gak takut dengan angin topan. Sebab apa? Kita membangun bangunan itu dengan kuat. Justru pada saat kita ada di dalam rumah, kita itu aman. Yang setuju katakan amin. Menjadi pertanyaan dan perenungan buat setiap kita. Apakah Anda siap untuk membangun di tahun 2023? Gereja ini mendapat visi kita akan membangun. Tapi mungkin banyak orang yang katakan, tapi Pastor, tahun 2023 saya kayaknya gak siap. Karena tahun 2022 banyak goncangan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, baik itu pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tahun 2022 bagi sebagian orang adalah tahun di mana kalau bisa di-delete dari kalender tahun mereka akan di-delete karena begitu banyak hal yang tidak baik terjadi. Tapi saya mau katakan, kita harus siap untuk membangun. Katakan sama-sama, siap untuk membangun.
di tahun 2023. Amin. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Anda bangun atau kita bangun di tahun 2023? Membangun bisa secara jasmani, secara fisik. Tetapi membangun juga bisa, tahun ini mungkin kita akan memulai membangun satu relationship yang baru. Satu hubungan yang baru. Yang masih single akan mulai membangun satu relationship yang baru. Amin. Yang single boleh katakan, Jangan takut, kalau kemarin sempat ditolak, jangan takut. Nggak ada di sini, di sana banyak. Ya. Kalau engkau pernah membangun hubungan, tetapi hubungan yang dulunya sempat dekat, terus setelah itu akhirnya ada masalah dan menjadi jauh, jangan takut, belajar untuk mulai bangun lagi. Yang setuju katakan amin. Orang tua dengan anak, suami, istri, belajar untuk berani bangun lagi di tahun 2023. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin. GC akan membangun komunitas yang bangkit dan menjadi pemenang. Ada beberapa hal, yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan saat kita membangun. Yang pertama dengan cepat adalah timing atau waktu. Katakan kiri kanan, waktu. Perhatikan waktu. Kalau ini waktunya udah dapat visi untuk membangun, jalankan saja. Mulai membangun, kita mungkin pikir, tapi sumbernya dari mana? Enggak cukup. Percaya, ada visi, ada provisi. Amin. God's will, God's bill. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan tanggung jawab. Amin. Hagai 2 ayat 3 sampai dengan 5 berkata, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dan dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Pandemi sempat membuat gereja seakan-akan mati. Gereja seakan-akan itu menjadi lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi pastor percaya firman Tuhan Hagai berkata, Tuhan akan melakukan sesuatu di rumah Tuhan. Dimulai dari rumah Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan melakukan pembersihan dimulai dari rumah Tuhan. Percayalah, berkat pun akan dimulai dari rumah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Yang kita perlu ketika kita tahu ini timingnya Tuhan, kuatkan hati kita. Yang kita perlu adalah bekerja. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang paling luar biasa, bukan hanya Tuhan menyuruh kita untuk membangun, tetapi Dia menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita di tahun 2023. Itu paling dahsyat. Sesuai dengan janji yang telah kuikatkan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Coba colek kiri kanan katakan, jangan takut. Tapi bagaimana? Baru bulan Januari aja kayaknya sudah babak belur. Jangan takut. Jangan takut. Ayat selanjutnya di Hagai 2 ayat 6 sampai dengan 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan daratan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir kemana? Mengalir akan memenuhi rumah ini. Katakan rumah ini. Katakan rumah ini. Amin. Terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau kita percaya itu akan mengalir. Anda akan lihat selama tahun 2023. Wow. Akan mengalir dan kemegahan. Dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kita tundukkan kepala sebentar. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir sore malam hari ini. Bukakan mata rohani kami. Bukakan hikmat dan pengertian bahkan pewahyuan atas kehidupan kami. Sehingga kami mengerti timing Tuhan. Di mana Tuhan
Ketika Tuhan memberikan visi untuk membangun, kami percaya ini waktu untuk kami membangun pribadi kami, membangun keluarga kami, pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tidak izinkan kejadian masa lalu, bahkan intimidasi dari si jahat mengganggu fokus kami. Kami percaya jika ini waktu Tuhan, kami berjalan, kami hanya perlu menguatkan dan meneguhkan hati kami. Sebab Tuhan yang menyertai kami, dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itu yang Tuhan inginkan. Kita mengetahui timing, waktunya Tuhan. Tapi hal yang kedua, setelah kita mengetahui waktu Tuhan, gak cukup sampai di situ, kita perlu yang namanya perencanaan. Katakan sama-sama, perencanaan atau planning. Amsal 24 ayat 3, 4 dan 6 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda yang berharga dan yang menarik. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung kepada penasehat yang banyak. Ketika kita sudah tahu ini timingnya, kita harus berani untuk buat planning. Pastor, kalau sedikit kesaksian mengenai tanah di Citraland 2020, ketika pandemi lagi tinggi-tingginya di Desember 2020, saya berdoa, Tuhan taruhkan Grow Center akan buka di daerah Ring Road. Saya katakan amin Tuhan. Saya ingat sekali 30 Desember 2020, saya mulai cerita kepada istri saya sempat bilang, sayang, tapi ini kan pandemi, orang ke gereja tidak ada, bagaimana mau buka Citraland di Ring Road? Di mana tempatnya? Saya bilang saya tidak tahu. Tapi yang terjadi mulai doa. Pokoknya dari patung Tuhan Yesus sampai jembatan Malendeng itu didoain setiap hari. Tidak berhenti sampai di situ. Tanya orang-orang, ada enggak tanah yang akan dijual? Kita akan beli tanah. Bahkan saya datang kepada salah satu sahabat saya yang punya tanah di sana, dia katakan ada. Kamu mau beli berapa? Saya tanya, kamu mau jual berapa? Terus dia sebut satu angka dan saya bilang gini. Dan dia tanya, kamu sudah punya duit? Saya bilang, saya tidak punya duit, tapi saya punya Tuhan. Bagi sebagian orang dan pengerja waktu itu, pastor kita udah mulai rada-rada menyimpang kayaknya. Tapi saya percaya ini waktunya Tuhan. Dan saya mulai buat perencanaan, saya mulai gambar. Istri saya bilang, sayang kenapa sudah gambar? Tanah pun belum ada, kita gambar saja. Tuhan mau seperti apa? Singkat cerita, 30 Desember tahun 2021, tanah yang kita doakan untuk membangun di Citraland itu diberikan kepada kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau engkau tahu ini waktunya Tuhan untuk mengizinkan kita membangun, siapkan perencanaan. Jangan ditanya begini, saya percaya tahun ini waktunya Tuhan untuk membangun. Ditanya, membangun, sudah ada tanah? Sudah. Mau bangun rumah? Belum tahu. Tapi saya percaya membangun. Saya mau bilang lebih spesifik lagi planningnya, rumah tipe berapa? Tipe 36, tipe 42, 54, 70, 90. Ini tidak jual properti di sini. Kita harus tahu apa yang akan kita bangun. Karena kalau kita nggak tahu apa yang akan kita bangun, kita nggak buat planning, yang terjadi waktu itu window untuk kita membangun hanya lewat begitu saja. Tapi ketika kita tahu tentang waktu dan perencanaan untuk kita membangun, saya percaya kita akan membangun untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yang terakhir adalah selain kita tahu timing, kita siapkan planning. Hal yang ketiga, kita harus persiapkan yang namanya material. Katakan sama-sama material. Tidak mungkin kita bangun rumah langsung. Horabasikarabara. Fondasi jadi. Saya akan kumpul para pendoa. Berdiri, kita doa. Tiba-tiba begitu berdoa langsung tiangnya jadi. Nggak mungkin. Kita juga, firman Tuhan berkata begini, apa yang kita ikat di surga terikat di bumi. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Termanifestasi, tapi waktu dari yang di atas ini yang tidak kelihatan itu harus terjadi di muka bumi, harus dipegang. Coba Anda bayangkan kalau pastor datang bilang begini, sekarang waktunya kita lihat gedung
yang ada di Citra. Mana pastor? Lihat dengan imanmu. Lihat dengan mata rohanimu. Nggak mungkin seperti itu. Kita butuh kerikil, kita butuh pasir, semen, besi, dan lain sebagainya. Demikian dalam pembangunan manusia rohani kita. Kita butuh material. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13 berkata, entahkah orang akan membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ingat baik-baik, bukan hanya hujan, bukan hanya badai, bukan hanya angin. Tapi Tuhan akan menguji lewat api. Dan material seperti jerami, rumput kering, kayu, ini adalah material yang tidak berharga. Jerami, rumput kering kita bisa ketemu di pinggir jalan. Ini material-material yang mudah terbakar. Ya kalau mau cepat, bangun saja dengan jerami. Anda lihat gubuk-gubuk cepat sekali, nggak perlu doa terlalu lama. Yang penting ada bambu di situ, ditaruh jerami, jadi rumah. Tapi kalau ada orang lepas api sedikit, selesai rumahnya. Seperti itu. Demikian dengan pembangunan rumah rohani kita. Kalau ingin cepat, bangun aja asal-asal. Gunakan hal-hal seperti ini. Jerami berbicara, rumput kering dan kayu berbicara, membangun berdasarkan mood tanpa tujuan. Kalau lagi mood, yes! Nggak tidur 3 hari pun tetap kerja. Sesudah itu tidur, nanti tahun depan baru bangun. Karena moodnya udah nggak ada. Kapan bangun lagi? Nggak tahu, saya sih masih belum mood. Sebaliknya, rumput kering, jerami dan kayu itu juga berbicara membangun tanpa tujuan. Yang penting bikin aja. Berapa kamar? 2. 1 bulan kemudian 3. Bulan berikut 1 aja cukup. Tanpa tujuan dan untuk kebanggaan dan kepuasan diri sendiri. Pastor mau katakan, biarlah kita membangun dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Material yang berikut adalah batu permata, perak atau emas. Ini adalah bahan yang tidak mudah terbakar, berharga, dan ada harga yang perlu dibayar. Emas gak mungkin kita ambil di pinggir jalan. Ya kalau emas itu banyak. Tapi kalau emas murni tidak bisa ditemukan di pinggir jalan selain kita membeli emas itu. Benar? Harganya mahal. Dan ini berbicara tentang membangun dengan motivasi dan hati yang murni sesuai dengan janji Tuhan dan bergerak di dalam waktunya Tuhan. Membangun dengan bahan-bahan seperti ini tidak mudah. Tidak mudah dan tidak murah. Tetapi kalau kita dapat membangun dengan hal seperti ini, ketika badai, ketika gelombang, itu akan tahan uji. Amin. Marilah kita membangun dengan 3 material ini. Ingat, fondasinya harus batu penjuru yaitu Kristus. Baru di atasnya kita mulai bangun dengan perak, batu permata, dan emas. Kalau itu sudah jadi, bukan untuk kita. Jangan katakan seperti ini. Betul toh, orang Manado bilang. Betul toh, nganalia. Jangan. Biarlah ketika itu jadi, kita katakan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Karena tahun 2023 ini banyak hal yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan. Pastor akan tutup dengan perkataan yang tadi Pastor Anis sampaikan. Salah satu nilai yang dibangun di Grow Center adalah generosity. Dan sejauh ini selama 5 tahun memasuki 6 tahun, Pastor melihat begitu banyak orang yang generous di gereja ini. Sampai gereja ini bisa ada, semua karena kebaikan, kemurahan hati Bapak Ibu sekalian. Dan bulan Februari, sepanjang bulan Februari, kita akan melakukan pemberian best seed atau benih yang terbaik. Katakan best seed, benih yang terbaik. Banyak orang katakan, untuk apa sih best seed itu Pastor? Pastor mau katakan, karena ini rumah kita. Dan Pastor melihat ini adalah anggota keluarga. Pastor mau bilang gini, best seed merupakan cara kita menopang rumah kita agar setiap kegiatan program di tahun ini dapat berjalan dengan baik. Fasilitas, segala sesuatu yang kita punya itu karena
Ada orang-orang yang mau menabur. Ada orang-orang yang mau menopang. Dan Pastor mau katakan, tahun 2023 ini banyak orang bilang akan resesi, keadaan ekonomi tidak baik. Tapi Pastor mau bilang gini, doa kami, biarlah jemaat di tempat ini mengalami terobosan. Sehingga apa? Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kalau engkau merasa Grow Center adalah rumahmu, saya percaya engkau enggak akan hitung-hitungan. Kalau Grow Center adalah rumah yang selama ini engkau menerima yang terbaik, izinkan untuk kita memberi yang terbaik. Khotbah ini memang, perkataan ini memang agak sensitif. Itu kan, gembala mulai bicara tentang uang kan. Tapi Pastor mau bilang gini, firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang pingin ini digenapi katakan amin. Tapi ingat, melimpah, lumbungmu diisi melimpah, kita harus lakukan yang di atas. Memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kadang-kala kita katakan, Tuhan, jodoh boleh Tuhan yang pilih. Pekerjaan boleh Tuhan yang pilih. Tapi kalau ini Tuhan, nanti kita yang tentukan. Pastor di tempat ini percaya, jemaat di Grow Center adalah jemaat yang dewasa. Di mana kami tidak menentukan angka. Kalau buat Bapak Ibu sekalian, 100.000 adalah benih yang terbaik untuk engkau taburkan di tanah ini, di rumah ini, lakukan. Kami tidak menaruh satu angka, tapi satu hal yang Pastor cuma mau katakan. Kita lagi bergerak di satu musim di momentum Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Tadi di pos PI dari Sultan Raja kita pindah ke Hotel Sentra. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan masih banyak lagi ada tempat-tempat yang kita akan menerobos untuk masuk. Biarlah kalau kita diizinkan Tuhan untuk memberi di bulan Februari, biarlah kita memberi yang terbaik. Ayat terakhir 2 Korintus 9 ayat 10 berkata seperti ini. Yuk sama-sama kita baca menjadi ayat terakhir 2-3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau Pastor boleh bilang gini, apapun yang kita bisa tabur di bulan Februari nanti sebagai basic, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Firman Tuhan katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Menjadi pertanyaan, apakah kita masuk sebagai daftar list penaburnya Tuhan? Sehingga waktu kita memberi, bukan karena kita hebat, tapi itu kita memberi karena kita tahu segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan kita mau membawa untuk memuliakan Tuhan. Pastor mau tutup dengan satu kesaksian. Tadi pagi saya bicara bagaimana memberi buah sulung atau the best seed, saya juga melakukan. Dan kami sempat bergumul waktu itu, kami belum menjadi gembala, masih bekerja di sekuler. Di awal tahun sama seperti ini, kami memberi yang terbaik. Memang struggle waktu itu. Memberi. Waktu memberi, bulan berikut gak langsung terjadi tiba-tiba malaikat muncul. Teneng, muncul memberkati kita. Enggak. Tetapi satu hal yang Pastor bilang, justru di tahun itu waktu saya memberi yang terbaik, di tahun itu saya dipanggil untuk menjadi full time. Dan untuk dipanggil menjadi full time, Pastor Andi doa di bulan Oktober, November, per 1 Desember menjadi full time di Jakarta. Dan mendekati akhir tahun, saya bilang ke istri, tepatnya tanggal 24, rumah ini akan selesai. Pilihannya, kita segera pindah ke Manado, atau kita perpanjang lagi, karena Manado baru mau dirintis, belum ada GC waktu itu. Harusnya persembahan basic yang kita lakukan di bulan Februari itu cukup, atau bisa menopang untuk kami memperpanjang rumah waktu di Jakarta. Kita doa, kita cuma katakan begini, Tuhan, Engkau yang punya langit dan bumi. Tuhan, kami percaya
bahwa Tuhan yang memegang setiap kehidupan kami. Tanggal 25 kami datang berkunjung ke pemilik rumah. Kami katakan keadaan kami yang sebenarnya. Dan pemilik rumah katakan ini, Pak, waktu bulan Juni Bapak datang ke sini. Waktu Bapak pulang, Tuhan taruhkan kuat di hati saya. Itu hamba Tuhan. Jadi mereka mau stay di Jakarta sampai bulan apa? Izinkan rumahmu ditinggali, ditempati oleh hamba Tuhan. Dan jangan charge apa-apa. Saya mau bilang gini, satu hal gini. Terkadang apa yang kita lakukan di awal tahun, mungkin kita gak lihat sekarang. Tapi Dia Tuhan yang berjanji tidak pernah gagal. Amin. Dia sanggup melakukan. Pastor mau bilang ini, kenapa? Karena memang tidak mudah memberikan yang terbaik. Ketika Ishak diminta, itu one and only yang dipunyai oleh Abraham. Tetapi ketaatan Abraham membuat kita akhirnya menerima kasih karunia untuk menjadi Israel rohani. Amin. Tundukkan kepala, yuk kita sama-sama nyanyi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sambil worship leader terus nyanyikan ini. Sore malam hari ini pastor mau katakan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang tahun ini engkau ingin membangun sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Mungkin tahun 2022 kayaknya babak belur. Kayaknya apa yang kita buat enggak jadi. Yuk tahun 2023 kita pegang janji Tuhan. Kalau engkau ada di tempat ini untuk mulai membangun tahun 2023, apakah relationship, hubungan di dalam keluarga, bahkan bisnis usaha yang baru, membangun karirmu, malam hari ini sambil tundukkan kepala bisa angkat tangan. Bapak terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang memegang tangan setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa sore malam hari ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang membangun setiap karir mereka. Engkau yang membangun setiap kerinduan. Engkau yang membangun Tuhan Yesus.
Setiap apa yang mereka inginkan terjadi di tahun 2023. Kau tak pernah lalai Tuhan. Kau tak pernah lalai. Angkat Tuhan. Jadikan mereka bangkit dan menjadi pemenang. Tahun 2023 mereka akan bangkit dan menjadi pemenang. Sebab tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di akhir tahun 2023 kami akan mendengar begitu banyak kesaksian. Bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Bagaimana mereka membangun, bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Angkat tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Dan kiranya segala berkat yang berasal dari surga, yaitu berasal dari Tuhan Yesus, senantiasa menjadi bagian kita semua. Diberkatilah engkau ketika masuk dan keluar. Diberkatilah engkau di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu dan kiranya keberhasilan dari Tuhan senantiasa menjadi bagianmu dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kiranya berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkata, Engkaulah yang menyediakan benih bagi penabur untuk ditabur dan roti untuk dimakan, digenapi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya.